Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama aku adalah Adam Megantoro, seperti nama dari channel ini. Dan di videoku pertama kali ini, aku akan membagikan ceritaku bagaimana aku bisa menjadi seorang jisuse atau peserta magang yang bekerja di Jepang. Mungkin di Indonesia sana masih banyak teman-teman yang pengen bekerja di Jepang ya, untuk memperbaiki ekonomi mungkin, atau untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, mengingat di Indonesia sendiri ekonominya juga belum stabil ya teman-teman, ataupun dari segi gaji masih kurang. Nah, di sini di channel ini tepatnya aku ingin sharing segala hal tentang Jepang dan juga bagaimana cara aku bisa bekerja di Jepang. Nah, di sini di video pertama kali ini aku akan sharing bagaimana caraku mulai dari awal sampai aku bisa terbang ke Jepang, teman-teman. Jadi mungkin bisa memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman yang pengen bekerja di Jepang, teman-teman, untuk kehidupan yang lebih baik lah, istilahnya seperti itu. Nah, langsung saja di sini pertama kali aku ingin pergi ke Jepang itu sebetulnya waktu aku masih SMK, teman-teman. Jadi aku adalah lulusan tahun 2017. Cuman pada waktu itu aku belum tahu caranya ke Jepang itu seperti apa. Apakah hanya liburan ataupun mau kerja ataupun menjadi seorang mahasiswa di sana seperti Jerompoli, teman-teman. Nah, di situ aku masih bingung karena aku belum tahu caranya bisa ke Jepang. Yang penting keinginanku itu aku pengen pergi ke Jepang. Nah, yang paling mudah itu adalah liburan ya, karena di Indonesia kan juga banyak yang menyediakan jasa seperti rombongan gitu ya, yang mengantar kita ke Jepang meskipun kita tidak bisa menggunakan bahasa Jepang dalam berkomunikasi. Nah, setelah itu aku bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan modal. Lalu pada waktu 2020 ya, 2020 aku bekerja di sebuah percetakan. Lalu di situ aku akan segera habis kontrak. Nah, di situ aku mengingat kembali aku pengen ke Jepang. Nah, setelah itu aku mencari ya, riset. Jadi aku orangnya agak detail, teman-teman. Di situ aku riset karena banyak sekali dari teman-teman yang ada di Indonesia sempat bercerita juga bahwa LPK itu ada yang kurang bagus, atau istilahnya hanya mencari keuntungan uang saja, yang nantinya teman-teman tidak berangkat tapi teman-teman sudah membayar uang yang tidak sedikit ya. Nah, untuk menghindari itu pada waktu itu aku survei di tempatku ya, di daerah Semarang itu ada beberapa LPK yang bisa memberikan pelajaran bahasa Jepang dan juga menyalurkan sampai bisa pergi atau terbang ke Jepang. Nah, di situ aku bertanya-tanya ya ke LPK yang ada di sekitar rumahku tentang biayanya, terus fasilitasnya, terus yang paling penting sudah berapa anak yang berangkat ke Jepang, terus alurnya seperti apa, dan juga untuk solusi bagi orang-orang yang kurang mampu seperti aku dulu, teman-teman. Jadi aku dulu memang kalau secara ekonomi untuk uang sendiri ya, karena kan untuk pergi ke Jepang kan pasti butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, di situ aku tanya apakah ada solusinya, apakah ada bantuan misalkan nanti dibayar setelah di Jepang atau bagaimana. Itu aku tanya solusinya masing-masing dari LPK yang aku kunjungi. Terus juga aku tanya ke temanku yang sudah bekerja di Jepang dulu itu lewat LPK mana. Jadi salah satu jalan ke Jepang itu ada yang namanya program magang atau jisuse. Kalau dulu namanya Kensushi, teman-teman. Di situ aku terus mantap, daripada aku liburan ya hanya menghabiskan uang, lebih baik aku bekerja ya, bisa sekalian dapat uang. Nah, di situ aku tanya-tanya, terus akhirnya aku masuk ke sebuah LPK yang berada di dekat rumahku, namanya adalah LPK Manabu. Mungkin bagi teman-teman yang pengen juga pergi ke Jepang, aku bisa merekomendasikan LPK ini karena sangat bagus sekali, teman-teman. Jadi nanti untuk kontak personnya kalau misalkan kalian pengen ya menghubungi atau masuk ke LPK ini, nanti aku taruh di deskripsi. Nah, di LPK Manabu itu aku masuk sekitaran September 2020, teman-teman. Di situ aku mulai belajar ya dari awal, yaitu huruf dulu. Huruf yang digunakan di negara Jepang ada 3, yaitu hiragana, katakana, kanji. Nah, hiragana sendiri adalah huruf yang digunakan untuk menulis kosakata yang asli dari Jepang. Terus katakana untuk yang serapan, termasuk namaku, karena aku bukan berasal dari Jepang, maka otomatis namaku itu ditulis menggunakan huruf katakana. Terus untuk kanji sendiri memang agak sulit. Itu adalah huruf yang paling susah dipelajari ya, dan itu biasanya untuk yang berasal dari hiragana atau berasal dari kosakata asli Jepang. Jadi kalau
dari katakana dibuat kanji, setauku belum ya tuh. Belum pernah nemu yang seperti itu teman-teman. Di situ belajar huruf, lalu belajar bunpo ya atau pola kalimatnya seperti apa, sampai pada waktu itu aku sebetulnya selama 1 bulan belajar di situ harusnya sudah siap untuk ikut ujian teman-teman. Jadi LPK dasar itu hanya untuk memberikan pelajaran ya dasar sehingga kita nanti bisa ikut seleksi, sehingga kita bisa bahasa Jepang lah istilahnya seperti itu. Nah, setelah 1 bulan belajar di situ seharusnya aku sudah bisa mengikuti seleksi. Nah, seleksi yang aku inginkan itu yaitu adalah seleksi lewat jalur swasta ya teman. Jadi ada negeri, ada swasta. Kalau negeri itu yang IM Japan, sedangkan yang swasta itu melalui SO atau Sending Organization. Nah, kenapa aku memilih yang SO? Karena kalau misalkan kita lewat yang negeri itu jalurnya sangat susah sekali teman. Jadi kalau misalkan kalian gagal di 1 tes maka kalian harus mengulang dari awal lagi. Cuman kalau untuk biaya lebih murah yang negeri tentunya, seperti itu teman-teman ya. Tapi karena pada waktu itu aku punya beberapa kekurangan ya, seperti fisik, terus juga mataku dulu juga minus, gigi berlubang, jadi aku di situ sempat minder. Cuman karena dari pihak LPK itu memberikan solusi itu masih bisa mas, masih bisa diperbaiki. Nah karena itu aku jadi mantap, terus aku memilih yang jalur swasta atau SO. Nah pada waktu itu juga yaitu di sekitar September 2020 kan masih dalam corona ya teman-teman, masih parah-parahnya corona, dan karena itu seleksi itu sangat sedikit. Nah karena itu walaupun aku sudah siap, jadi dulu itu ada kriterianya minimal bab 14 ya di buku Mina ataupun di Kyokaso ya, buku yang dipelajari dalam belajar bahasa Jepang. Nah tapi karena itu belum ada seleksi, lalu aku belajar terus di LPK sampai kurang lebih 4 bulanan itu baru ada seleksi. Nah jadi itu untuk buku yang aku gunakan itu sampai aku selesai teman-teman, karena menunggu ada seleksi. Nah setelah itu ada seleksi SO, namanya itu adalah SO Bangkit. Yang di sini aku pun juga bersyukur bisa masuk ke dalam Bangkit karena salah satu SO terbaik yang ada di Indonesia ya. Tentunya di situ sempat kemarin menjadi nomor 2 terbaik di Indonesia dengan biaya yang paling murah juga, setahuku ya teman-teman, setahuku yang paling murah dan juga fasilitasnya paling bagus menurutku. Nah di situ ada tes SO, jadi sebelum kita terbang ke Jepang itu kita perlu mendaftarkan diri teman-teman, atau kita harus lolos untuk masuk ke dalam Sending Organization-nya supaya nanti kita bisa ditindaklanjuti untuk mendapatkan pekerjaan ya teman-teman. Dan di situ tesnya itu kurang lebih selama 3 hari, dan di situ aku melakukan tes itu di Jogja. Di Jogja itu untuk hari yang pertama, di Jepang itu untuk yang swasta ya ini ya, yang SO itu pertama ada tes hiragana katakana atau hurufnya itu apakah benar semua. Alhamdulillah di situ aku bisa betul semua ya 100. Terus ada tes bahasa Jepang mulai dari seperti tadi ya pola kalimat, terus ada kotoba atau kosakata yang mudah-mudah itu. Alhamdulillah aku juga lolos di situ dengan nilai 94 kalau tidak salah waktu itu ya teman-teman. Terus ada tes psikotes ya, itu adalah seperti kayak kita tes IQ lah. Kalau misalkan gambar A ke atas, B ke kanan, terus C ke bawah, nah D itu kemana, berarti kan ke kiri ya. Nah seperti itulah untuk tesnya itu. Aku juga alhamdulillah lolos itu 90 berapa lupa aku untuk nilainya. Terus ada tes matematika. Itu tes matematika itu menurutku sangat dasar teman-teman, cuman tambah, kurang, bagi, sama kali, cuman ada yang bentuk desimal kayak 0, berapa dibagi 0, berapa seperti itu. Dan itu ada waktunya. Alhamdulillah juga di situ aku lolos, dapat 95 kalau tidak salah. Terus yang terakhir itu ada tes fisik. Nah sebetulnya di situ aku cukup minder ya, karena jujur sendiri aku untuk fisik kurang bagus. Tapi pada waktu itu dapat rezeki, pada waktu itu turun hujan, terus akhirnya tes fisiknya itu cuma disuruh angkat galon ya teman. Jadi dari ujung gedung sampai ujung paling depan itu cuma disuruh bawa galon saja. Nah di situ terus ada push up 15 kali sama sit up 15 kali, dan itu cukup gampang ya menurutku karena selama di LPK itu sudah
suruh untuk lari, terus juga push up untuk mempersiapkan tes itu, terus ada sit up juga, bahkan itu sampai 40 kali, dan hitungannya itu bukan 1, 2, 3 itu enggak teman-teman, jadi kayak ada di jeda gitu loh, 1, 2, jadi agak lama, makanya agak berat, tapi alhamdulillah di situ bisa. Terus akhirnya lolos. Setelah itu baru di hari kedua itu ada tes wawancara dengan pihak dari SO-nya, itu ditanya apakah nanti kamu bersedia kalau misalkan ditempatkan di perusahaan Jepang yang berada di pelosok seperti itu, terus juga aksesnya susah, gajinya kecil. Nah di situ aku mengikuti yang diajarkan sama sensei yang ada di LPK daerah itu, pokoknya dijawab siap gitu aja. Terus akhirnya di situ alhamdulillah singkat cerita lolos. Lalu untuk yang di hari ketiga itu adalah medical check up. Jadi di tubuh kita itu ada penyakit atau tidak yang bisa membuat kita tidak bisa pergi ke Jepang. Yang paling parah itu TBC ya, setauku. Cuman di situ alhamdulillah aku bisa lolos meskipun mataku minus teman-teman dulu. Mataku minus. Dan tidak semua SO itu mau menerima orang-orang yang matanya itu minus. Nah, kalau di Bangkit ini masih memberikan kesempatan kepadaku yang matanya minus, cuman dalam artian nanti kalau mau terbang harus operasi gitu. Jadi tidak langsung ditolak gitu teman. Karena ada SO yang benar-benar tidak mau menerima yang orang-orang yang matanya itu minus atau bermasalah seperti itu. Setelah itu selisih 1 minggu aku mendapatkan panggilan lagi di SO itu, karena kan aku sudah lolos di SO itu, aku mendapatkan panggilan untuk namanya test job teman-teman. Jadi test job itu untuk mendapatkan pekerjaan kita nanti setelah ada di Jepang itu kita bekerja sebagai apa. Nah di situ aku mengikuti test job ya di Jogja juga. Lalu ke Jogja itu selisih 1 minggu, dari sekitar 60 anak kalau nggak salah, 60 atau 45 saya lupa ya teman-teman, itu nanti diambil 15, jadi sepertiganya biasanya. Nah dari ke 45 itu wawancara langsung dengan orang Jepang. Jadi nanti yang memilih itu orang Jepangnya. Jadi yang aku pilih itu siapa-siapa, dan di situ faktor keberuntungan juga ada yang, jadi tidak selalu yang pintar itu nanti bisa lolos, tidak selalu yang bodoh itu nanti nggak lolos gitu, karena itu keberuntungan. Jadi jangan minder bagi teman-teman yang mungkin bahasanya kurang, itu masih ada kesempatan seperti itu. Dulu saya juga sama, karena mungkin orang Jepangnya suka sama saya ya, cuman senyum, jawab ya salah-salah. Kadang dulu juga saya itu jawabnya campur dari bahasa Jepang sama bahasa Indonesia, tapi entah mengapa saya dipilih, saya lolos termasuk 15 orang yang lolos untuk test job ya di pabrik roti, tepatnya di prefektur Akita saya saat ini. Terus setelah itu baru selisih berapa hari atau bulan depannya gitu saya masuk ke pendidikan di SO. Jadi sebetulnya itu kalau sudah dapat job itu nanti dipanggil pendidikan yang nantinya langsung terbang teman. Cuman karena pada waktu itu ada corona, jadi saya cuman belajarnya itu selama 1 bulan. Jadi kalau normalnya itu 4 bulan langsung terbang setelah dapat job ya teman-teman. Jadi kalau ditanya kamu dulu ke Jepang berapa bulan, nah itu tiap orang pasti beda-beda, karena proses seleksi sampai dapatnya job kan tiap orang beda-beda teman-teman. Cuman kalau hitungannya biasanya itu setelah dapat job pendidikan 4 bulan lalu terbang seperti itu. Nah karena itu ada waktu corona juga kan, jadi saya cuman 1 bulan, setelah itu saya dipulangkan sambil nunggu Jepang itu buka, karena pada waktu itu kan negara-negara pada tutup semua teman-teman, tidak bisa pergi ke Jepang ya seperti itu. Lalu setelah tidak bisa pergi ke Jepang, nunggu sempat itu di Desember 2021 itu Jepang sempat buka, tapi entah mengapa itu tutup lagi teman-teman, tutup lagi mungkin karena coronanya itu naik lagi ya, saya agak lupa juga itu akhir 2021. Terus setelah itu Januari akhir atau Februari awal ya saya lupa, Jepang sudah buka kembali. Terus kebetulan perusahaan saya itu segera meminta untuk diberangkatkan, jadi saya dibanding teman-teman yang lain itu berangkatnya lebih awal karena perusahaan itu meminta untuk segera diberangkatkan ya seperti itu. Saya dipanggil lagi untuk pemantapan di SO teman-teman. Nah selama tadi ya setelah Januari 2021 pendidikan di SO selama 1 bulan itu sampai
Desember 2021 itu kami tetap belajar teman-teman. Jadi tetap belajar secara online tapi seperti itu ya. Jadi tidak lost, tidak ada pelajaran itu enggak. Jadi tetap belajar cuman lewatnya online seperti itu. Jadi kayak Zoom lah seperti itu ya. Pada waktu itu terus sampai tadi di pemantapan di SO ya. Ini di Bangkit di Jakarta. Nah, di situ dipersiapkan untuk nantinya segera diberangkatkan. Nah, setelah itu saya belajar di sana untuk ya sebetulnya bukan belajar ya, lebih ke pemantapan ya, mengulang kembali seperti itu sambil nunggu tiketnya itu turun teman-teman. Jadi tiketnya dibelikan, nah itu nanti otomatis langsung tanggal terbangnya itu turun, baru kita bisa terbang. Nah, pada waktu menunggu itu masih belajar, terus sambil medical check up lagi ya, sama tes PCR dulu corona atau tidak. Nah, ada sedikit cerita sedih dari ke-15 orang itu. Pada waktu itu berangkat tanggal 8 ya, harusnya sudah diberikan tiket, tapi 2 hari sebelumnya pada waktu PCR aku positif corona teman-teman. Jadi aku harus ditinggal dari teman-temanku, dan yang corona itu ada 2, aku sama temanku 1, cuman yang 13 itu sudah terbang duluan. Jadi aku harus karantina terlebih dahulu kurang lebih 2 mingguan, ditinggal sama teman-teman ya. Yang lain udah pada upload instastory, terus udah bisa foto-foto di Jepang, aku masih di Indonesia, masih karantina corona, mau makan juga susah ya kan, karena kan pengen segera berangkat. Terus alhasil setelah 2 minggu itu aku di PCR ulang, itu sehat ya atau negatif, terus juga tes dari medical check up-nya juga oke. Setelah itu di reschedule tanggal 23 malam aku berangkat ke Jepang. Pada waktu itu setelah pamitan di SO tanggal 23 berangkat ke bandara malam, itu terbang ke Jepang, lalu sampai ke Jepang itu pada tanggal 24. Jadi berangkatnya malam, sampai di Jepangnya itu pagi, karena di Jepang sama di Indonesia itu selisihnya sekitar 2 jam. Jadi kalau di Indonesia itu 6 jam, jam 6 ya, maksudnya di Jepang itu jam 8, ada selisih 2 jam seperti itu. Setelah itu langsung dijemput sama orang Jepang di bandaranya ya, terus itu diantar ke training center teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke perusahaannya kita itu, nanti kita harus belajar selama 1 bulan di Senta kalau disebutnya. Cuman kalau lebih gampangnya training center lah, kita diberi kayak pelajaran lagi, jadi masih belajar lagi ya, cuman sama orang Jepang langsung. Di situ bertemu berbagai macam orang ya, karena kan Jepang udah tutup nih selama 1 tahun. Sekali masuk kan ada banyak orang, itu ada orang Vietnam, ada orang Cina ya, ada orang Kamboja, banyak sekali ya, Filipina juga ada. Di situ ketemu dari berbagai macam negara ya, bahasanya juga beda-beda, unik di situ. Selama 1 bulan belajar, cuman belajarnya itu yang dasar banget. Kalau misalkan kalian udah belajar di Indonesia ya kan, pakai buku Minano Nihongo itu bisa sampai bab 25, itu pada waktu di Senta itu kayak kita kembali ke pelajaran dasar, jadi gampang banget gitu ya. Intinya itu untuk formalitas selama 1 bulan di training center ya. Setelah itu baru sekitaran tanggal 20 atau 25 Mei ya, aku lupa, kan datangnya 24 April, jadi sebulan setelahnya 25 Mei kalau tidak salah itu dijemput sama pihak KUMI-AI teman-teman. Jadi ada orang yang mengurusi ya. Jadi kalau selama kita bekerja di Jepang sebagai jisuse atau peserta magang khususnya, itu nanti ada yang menghandle kita. Jadi kalau kita ada masalah itu ada yang bantu. Nah, itu namanya KUMI-AI, dijemput, diantarkan ke perusahaan kita. Nah, di situ aku langsung diantar menggunakan Shinkansen, kereta super cepat ya, itu ke rumahnya yang sekarang ini aku buat video kali ini. Terus juga 2 hari atau 3 hari setelahnya itu masuk kerja di perusahaan yang beberapa tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu aku wawancara. Jadi cukup panjang teman di sini ya untuk perjalananku sampai ke Jepang.
bisa sampai 1 tahun lebih ya, karena di situ juga ada faktor corona juga. Terus ada berbagai macam lika-liku ya, jadi aku harus operasi mata juga itu pada waktu itu ya. Terus ada medical check up berkali-kali, PCR juga berkali-kali teman-teman. Terus sempat masuk ke Bogor juga itu untuk PKL ya, istilahnya kayak praktek itu, karena di tempatku itu sebelum masuk ke perusahaannya itu harus ada kayak skill terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya skillnya itu, kita dimasukkan ke Bogor pada waktu itu di pabrik roti teman-teman, untuk dapat praktek terlebih dahulu biar nantinya itu nggak nol besar gitu ya sampai di Jepang seperti itu. Dan itu sangat lama sekali, dan juga untuk biaya itu tidak sedikit. Cuma nanti kalau untuk biaya bisa aku ceritakan di video yang lain teman-teman. Dan mungkin seperti itu cerita aku bisa sampai kerja di Jepang ya, sangat panjang sekali. Dan semoga bagi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang juga semoga diberikan kelancaran, tetap semangat ya, karena di Jepang sendiri juga masih membutuhkan banyak tenaga kerja ya, terutama dari Indonesia. Dan semoga videoku ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai bertemu di video selanjutnya.